Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, kita berjumpa kembali dengan saya di mata pelajaran Al-Quran Hadis, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Baiklah anak-anak, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita sebagai umat Islam berdoa terlebih dahulu. Semoga dalam belajar kita nanti diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Baiklah, mari kita berdoa dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelum memasuki materi tentang kebenaran Al-Quran, Pak Arif terlebih dahulu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang pertama, diharapkan peserta didik dapat menghayati kebenaran penurunan Al-Quran. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran secara bertahap. Kemudian tujuan yang ketiga adalah peserta didik diharapkan dapat menganalisis daripada sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Baiklah anak-anak, silakan kalian buka buku paketnya, bab yang kedua tentang kebenaran penurunan Al-Quran, dan sekaligus menyimak materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang pengertian turunnya Al-Quran. Dalam hal ini ada beberapa pendapat para ulama yang mengartikan ataupun mendefinisikan daripada turunnya Al-Quran. Pendapat yang pertama yaitu menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama, turunnya Al-Quran diartikan atau didefinisikan adalah sebuah lafaz yang tertulis di Lauhul Mahfuz, kemudian dipindah lalu diturunkan ke bumi. Menurut pendapat ulama yang kedua, yaitu menurut pendapat Hasbi As-Siddiqi. Menurut pendapat Hasbi As-Siddiqi bahwa turunnya Al-Quran itu yang dinukil bukan lafaz yang termaktub ataupun yang tercantum, hanya disalin lalu diturunkan. Yang selanjutnya adalah tentang pengertian penulisan Al-Quran. Pengertian penulisan Al-Quran bisa diartikan ataupun didefinisikan sebuah wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan yang berupa mushaf atau kitab yang berjilid. Yang selanjutnya adalah tentang periodisasi penurunan Al-Quran ataupun sejarah turunnya Al-Quran secara bertahap, di mana dalam proses penurunan Al-Quran mengalami beberapa tahapan. Tahap yang pertama yaitu terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian tahap yang kedua terjadi pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan tahap yang ketiga terjadi pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Proses penurunan Al-Quran pada tahap yang pertama yaitu terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada periode ini, hafalan sahabat itu lebih berperan penting daripada tulisan-tulisan yang terpisah. Artinya, jika ada sahabat yang hafal tentang Al-Quran, kemudian langsung dihafalkan, lalu ditulis dengan menggunakan sarana ataupun media seadanya. Periodisasi turunnya Al-Quran yang kedua yaitu terjadi pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam periode ini banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal ataupun wafat yang diakibatkan oleh perang. Kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran agar tidak hilang. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab memiliki usulan untuk menuliskan dan mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran yang masih terpisah-pisah. Tetapi usulan tersebut ditolak oleh Abu Bakar karena Abu Bakar beralasan takut berdosa. Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar akhirnya menyetujui usulan Umar tersebut. Akhirnya
Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran yang terpisah-pisah menjadi satu mushaf, hingga akhirnya Al-Quran ataupun mushaf tersebut disimpan di rumah sahabat Abu Bakar hingga beliau Abu Bakar wafat ataupun meninggal. Yang selanjutnya adalah periode ataupun tahap yang ketiga tentang turunnya Al-Quran, di mana dalam tahap ini terjadi pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Periode ini merupakan proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran menjadi satu mushaf yang bermula dari banyaknya kumpulan catatan yang berbeda-beda dari para sahabat. Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, maka Khalifah Utsman bin Affan merasa khawatir akan menimbulkan terjadinya fitnah. Maka beliau sahabat Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf yang ada menjadi satu agar tidak terjadi perpecahan ataupun perbedaan di kalangan umat. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan beberapa sahabat seperti Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Haris yang berasal dari beberapa golongan ataupun berbagai macam golongan untuk menuliskan kembali Al-Quran menjadi satu mushaf yang kita kenal dengan mushaf Utsmani. Baiklah anak-anak, demikian materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.